yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin, itu kan gimana ya? Seorang ibu, anaknya di IGD udah terbaring, masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun. Tanggapannya Mbak, ini kan pelakunya kan kasih Mbak sendiri, ada apa Mbak? Ya, alhamdulillah sekarang pelaku sudah tertangkap. Jadi ya dari kemarin kita tuh diam aja, bukan berarti aku nggak ngapa-ngapain gitu loh. Oke, semua orang bilang aku diem. Tapi kan sekarang Kak Sandy yang tahu, dia tahu, Kak Tris yang tahu kalau aku tuh nggak diem. Kalau aku diem ngapain? Aku hari Kamis datang ke sini. Tadi juga aku udah lihat CCTV-nya dari awal sampai akhir. Itu ya, gak mungkin lah aku tega gitu, diem aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit gitu. Jadi gak mungkin seorang ibu tuh diem aja, anaknya digituin. Jadi ya, mohon pengertiannya aja untuk semua, bukan berarti aku tuh tutupin. Tapi aku tuh mau proses ini berjalan lancar, tanpa harus aku cuap-cuap dimanapun. Berarti itu pertama kali kamu melihat CCTV? Hari setelah semuanya juga lihat, jadi sama-sama lihat. Kak Tamara, akhirnya ini nyangka nggak sih kamu sosok teman dekat kamu yang dipercaya melakukan hal ini? Pasti ada yang nyangka, nggak mungkin ada yang nyangka. Saya sekarang kita mau tahu apa motifnya. Tapi tidak melihat dari kecurigaan selama ini, selama kali kamu berteman baik dengan dia. Sudah berapa lama berteman baik sama TSK ini? Sudah berapa lama berteman dengan dia? Izin melakukan gelar perkara yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jataras Polda Metro Jaya. Mbak Tamara, ini kan Mas Anggir kemarin sempat menuding bahwa Mbak ada persekongkolan kepada terduga pelaku. Nah, tanggapan Mbak sendiri Mengenai tanggapan ini kan sudah pernah dijelaskan bahwa klien kami menemui almarhum itu di rumah sakit, tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin, itu kan gimana ya? Seorang ibu, anaknya di IGD udah terbaring, masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun, tuh gimana? Papaku kebetulan udah nggak ada. Waktu papaku meninggal, aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU, aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu loh. Katanya itu lihat Dante udah tidur, gak nafas. Aku pukulin, aku jubitin itu mas aku biar bangun gitu, biar dia respon. Bukannya aku mau nyakitin, bukan. Jadi dari kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante gitu aja. Terserah orang mau nilai apa. Yang tahu aku, yang tahu Dante aku. Biar Allah semua yang lihat, Dante juga di sana lihat. Kalau mamanya nggak diem aja. Bara, sebelumnya pernah terjadi keributan nggak sih sama tersangka, Bara? Kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? Konflik sudah tidak Sejak sejak kapan? kapan? Kejadian ini juga konflik sedikit. Ya, Bibi. itu udah nggak gimana sih Kak, lihat dia sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak lihat anak aku lah jadinya. Terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang
dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan atau tindak pidana pembunuhan berencana dan atau tindak pidana pembunuhan dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun, kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka, dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante, agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.